Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Berbicara soal hal-hal gaib dan juga mistis, Indonesia memang punya segudang cerita rakyat yang menarik. Salah satunya adalah kisah Nyi Roro Kidul, sang ratu penguasa pantai laut selatan Jawa, yang sampai saat ini masih disegani dan juga dipercaya masyarakat. Larangan memakai pakaian warna hijau di sepanjang pantai laut selatan Jawa adalah salah satu bukti kepercayaan yang masih dilakukan sampai sekarang. Hai, calon sarjana di sini kita akan jelasin misteri ratu penguasa pantai laut selatan Jawa yang sampai saat ini masih dipercaya kehadirannya. Ada beberapa versi yang tersebar kalau kita mau membahas sang ratu pantai selatan. Kita mulai dari asal-usulnya dulu deh ya guys. Siapa sih sebenarnya sosok Nyi Roro Kidul ini? Menurut legenda, Nyi Roro Kidul dulunya adalah seorang putri berparas cantik bernama Kadita atau Dewi Kandita. Kabarnya Dewi Kandita terlahir sempurna dengan paras yang cantik banget dan bisa bikin siapapun terpesona. Orang zaman dulu menyebutnya sebagai Dewi Srengenge yang artinya Dewi Matahari karena saking cantiknya. Tentu saja, seperti cerita rakyat kebanyakan, gadis cantik seperti Dewi Kandita adalah anak seorang raja bernama Prabu Mundingwangi atau dikenal juga sebagai Prabu Siliwangi ke-6 guys. Ada dua versi beda tentang pengalaman hidup Dewi Kandita. Versi pertama, sang raja ngerasa nggak bahagia karena belum dikaruniai seorang putra. Nah, gara-gara itu, sang raja mutusin buat nikah lagi dengan wanita bernama Dewi Mutiara sampai akhirnya punya anak laki-laki. Meskipun begitu, Prabu Mundingwangi tetap masih sayang sama Dewi Kandita dan memperlakukan kedua anaknya setara. Melihat hal itu, Dewi Mutiara pun iri dan was-was sampai menghalalkan berbagai cara supaya putranya lah yang terpilih sebagai pewaris tahta. Si ibu tiri pun berambisi kuat buat mengusir Kandita jauh dari kerajaan dan gak peduli meskipun pernah dimarahin sama sang raja. Lewat jasa seorang dukun, si ibu tiri dengan tega mengirim guna-guna ke Kandita yang kemudian bikin sang putri terkena penyakit kudis dan gak bisa disembuhkan. Gara-gara inilah sang putri sampai mengasingkan diri jauh dari kerajaan dan berjalan tanpa arah selama 7 hari 7 malam sampai dia tiba di pantai laut selatan Jawa. Di sana, dia menghabiskan waktu termenung dan juga putus asa sampai mutusin nyeburin diri ke dalam air laut guys. Tapi siapa sangka, setelah masuk dalam air, penyakit kudis sang putri itu sembuh secara ajaib dan dia kembali cantik, bahkan jauh lebih cantik dari sebelumnya. Kandita pun menetap di kawasan pantai selatan dan juga menguasainya, sampai kemudian dijuluki sebagai Ratu Pantai Selatan yang hidup abadi. Sedangkan versi kedua, Dewi Kandita diguna-guna sama para selir raja karena merupakan putri yang paling disayang sama Prabu Mundingwangi. Caranya juga sama, yaitu Dewi Kandita kena guna-guna yang bikin kulitnya itu berpenyakit. Dari situ, Dewi Kandita diusir karena dianggap bisa membawa malapetaka bagi kerajaan. Kandita pun kesasar sampai ke pantai laut selatan dan mendengar suara gaib yang menyuruh dia mandi di pantai itu supaya penyakitnya itu sembuh. Nah, kalau di mitologi Jawa, suara tersebut bisa aja berasal dari penguasa Samudra Hindia, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Tanpa pikir panjang, Kandita nurut sama perintah suara itu dan penyakit kulitnya langsung sembuh, bahkan kecantikan sang putri makin bertambah guys. Banyak orang percaya tuh kalau Kanjeng Ratu Kidul inilah yang memberi Dewi Kandita kekuatan untuk menguasai pantai laut selatan Jawa. Sejak saat itu juga guys, Dewi Kandita pun lebih dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul. Setelah itu dia menetap di sana dan kecantikannya itu langsung populer sampai-sampai bikin pangeran dari berbagai kerajaan tuh berlomba-lomba mempersunting dia. Konon katanya juga nih guys, gak ada satupun pangeran yang sanggup memenangkan hati sang putri karena dia punya syarat mustahil, yaitu adalah beradu kesaksian dengan sang putri di atas gelombang pantai laut. Dengan taruhan, kalau mereka kalah akan jadi pengikut setianya kemanapun sang putri pergi. Itulah sebagian cerita dari asal-usul Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Meskipun cuma diyakini sebagai legenda rakyat zaman dulu, ternyata keberadaan Nyi Roro Kidul sampai saat ini masih sering terdengar. Pasti kalian tahu dong soal mitos kamar nomor 308 yang ada di Hotel Inah Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Nah, konon katanya, kamar itu adalah tempat peristirahatan Nyi Roro Kidul yang bisa menghubungkan antara dunia nyata dengan dimensi sang nyai. Banyak orang bilang kalau nuansa kamar itu angker karena dipenuhi pernak-pernik sesajen dan bau dupa guys. Semua didekorasi sesuai ciri-ciri Nyi Roro Kidul mulai dari lukisannya, pakaian wanita, sama furnitur yang serba hijau. Pihak hotel mengizinkan siapapun yang mau berkunjung ke sana dengan tarif Rp35.000. Memang kamar itu sengaja diciptain sama yang punya hotel untuk menghargai sosok Nyi Roro Kidul. Dari situ kita bisa lihat kan, sampai saat ini legenda Nyai masih disegani dan bisa dibilang tetap punya pengikut. Tapi nggak asal berkunjung doang loh guys. Soalnya ada aturan sakral yang mesti ditaati pengunjung.
Seperti barang siapa yang masuk ke kamar 308, gak boleh pakai pakaian berwarna hijau, harus berlaku sopan dan gak berniat jelek. Sesuai cerita rakyat, hijau adalah warna pakaian kesukaan Nyi Roro Kidul, dan siapa yang sembarangan pakai warna hijau dianggap menyaingi sang ratu. Larangan itu juga punya asal muasal dari kisah seorang pendiri Kesultanan Mataram, Danang Sutawijaya. Sutawijaya meminta bantuan dari Nyi Roro Kidul untuk mengalahkan Kesultanan Pajang yang dipimpin sama Sultan Hadiwijaya atau dikenal juga sebagai Jaka Tingkir. Sutawijaya bertapa di pantai laut selatan Jawa sampai akhirnya bertemu dengan sang ratu. Setelah itu, keduanya membuat sebuah perjanjian gaib di mana Sutawijaya harus menikahi Nyi Roro Kidul supaya diberi kesaktian dan dibantu dalam peperangan. Konon, dari perjanjian inilah ada mitos kalau para Sultan Mataram dalam beberapa generasi selalu menjadi suami spiritual Nyi Roro Kidul. Terus, setiap kali Sutawijaya ketemu sama Nyi Roro Kidul, sang ratu selalu memakai pakaian berwarna hijau. Dari kebiasaan itu, Sutawijaya melarang rakyatnya supaya nggak memakai pakaian berwarna hijau di sepanjang pantai selatan. Alhasil, sampai saat ini nggak ada tuh masyarakat setempat yang berani berpakaian warna hijau karena dipercaya bisa mati tergulung ombak, kerasukan, dan bahkan arwah mereka bisa dijadikan prajurit sama nyai. Dan memang kejadian orang tertarik dan juga tergulung dalam ombak sering banget terjadi di sekitar pantai selatan Jawa. Dilansir nih guys dari berita Kompas Yogyakarta, sepanjang tahun 2015 lalu ada ratusan kasus orang terseret oleh ombak pantai selatan. Dari kasus itu, ada 2 orang meninggal dan 1 orang hilang. Walaupun memang sebagian besar tuh berhasil diselamatkan, tapi angka kecelakaan itu bisa dibilang berbahaya banget. Ya, hal ini dikarenakan kurangnya personil dan juga peralatan dalam menjaga tempat-tempat wisata pantai. Alasan kecelakaan sering terjadi adalah karena para pengunjung pantai sering mengabaikan aturan yang sudah dibuat. Misal, dilarang pergi ke tengah pantai, malah dilakuin. Ujung-ujungnya terseret arus dan kehabisan nafas. Kalau udah kejadian, pasti yang disalahkan adalah sosok Nyi Roro Kidul. Padahal mah ada alasan ilmiah yang bisa menjelaskan kenapa ombak di sekitar pantai selatan Jawa itu berbahaya. Berdasarkan artikel hightechno.com, gulungan ombak berbahaya itu disebabkan oleh arus rip current, yaitu tarikan pergerakan massa air yang kembali ke lautan. Arus rip current ini paling sering terjadi di sekitar pantai Parangtritis. Dan berdasarkan artikel Wikipedia, kadang arus rip current ini bisa punya daya tarik yang sangat kuat, mulai dari 1 sampai 2,5 meter per detiknya. So, bahkan orang yang pintar berenang sekalipun, udah pasti gak bakal bisa apa-apa kalau ketarik. Tapi kalau soal pengalaman goib masyarakat setempat, kita belum tahu pasti ya itu bener atau enggak. Dan gak ada salahnya juga tetap menjaga sopan santun dan juga perilaku kalian di sekitar pantai. Karena gue pribadi sendiri yakin, di setiap tempat, mara bahaya bisa datang kapan aja kalau kita gak berperilaku baik. Mau itu cuma sekedar mitos, tetap ambil sisi positif yang perlu kita terapin ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.